Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul praktikum ilmu keperawatan dasar atau IDK, yaitu peran perawat dalam pemeriksaan penunjang, yaitu khususnya pengambilan spesimen. Jadi, bagaimana seorang perawat berperan dalam pengambilan spesimen pada pasien, baik itu pasien yang rawat inap, rawat jalan, atau ketika pasien dirawat di rumah atau yang lain. Jadi di sini memang ada berbagai macam kebijakan ya di rumah sakit contohnya. Dalam pengambilan spesimen ini ada yang melakukan pada rumah sakit besar di Indonesia. Jika pada rumah sakit swasta biasanya ada yang dilakukan oleh tenaga laboratorium. Tetapi ada juga rumah sakit yang kecil, misalkan rumah sakit atau rumah sakit yang negeri misalkan ada juga kebijakan bahwa yang mengambil spesimen misalkan darah, urin, sebagainya itu adalah seorang perawat. Jadi paling tidak Anda harus misalkan bagaimana kebijakan di tempat Anda bekerja nanti. Bagaimana peran Anda ketika pengambilan spesimen pada pasien agar hasilnya baik, kemudian baik dalam arti sesuai dengan keadaan pasien ya, bukan berarti normal ya, tetapi paling tidak ada kerancuan gitu. Jadi kita akan belajar tentang peran perawat dalam pengambilan pemeriksaan penunjang, yaitu pengambilan spesimen. Ini kita jelaskan, saya akan menjelaskan secara umum untuk lebih spesifik dan akan masuk ke kasus yang lebih. Jadi untuk petunjuk penggunaan modul ini, pertama Anda baca dulu bagaimana mungkin ada buku-buku atau referensi yang mendukung, kemudian Anda jawab pertanyaan, kemudian jika ada pertanyaan, kemudian bisa Anda gunakan sebagai acuan ketika di laboratorium dan juga Anda bisa melakukan latihan mandiri atau lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran perawat dalam pengambilan spesimen dengan benar, kemudian khususnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi diagnostik keperawatan, fungsi pemeriksaan penunjang, kemudian menjelaskan persiapan pemeriksaan diagnostik, kemudian jenis persiapan pemeriksaan laboratorium atau spesimen. Nah, sebelum kita membahas tentang peran perawat pada pemeriksaan atau pengambilan spesimen, kita bahas dulu tentang definisi diagnostik keperawatan. Jadi, apa itu diagnosis keperawatan? Diagnosis keperawatan adalah masalah kesehatan aktual dan potensial di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, perawat mampu dan mempunyai kewenangan standar praktik keperawatan dan kode keperawatan yang berlaku di Indonesia. Jadi, bagaimana masalah kesehatan yang aktual pada pasien sehingga perawat mampu untuk melakukan sesuai dengan standar kewenangan. Kemudian kita bahas tentang fungsi pemeriksaan penunjang. Jadi fungsi pemeriksaan penunjang adalah satu, sebagai screening atau uji saring adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu berisiko tinggi walaupun tidak ada gejala atau keluhan. Jadi kalau misalkan ada orang dengan tanpa gejala, kemudian orang dengan misalkan tanpa menunjukkan suatu keluhan, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata ada masalah atau ada yang tidak normal gitu ya. Jadi banyak sekali seperti itu. Karena apa? Dalam tubuh seseorang ada suatu mekanisme terbiasa atau kebiasaannya. Jadi orang dengan ini misalkan contoh kecil ya, orang mata minus ya, mata minus dia merasa tidak apa-apa, tapi itu adalah kalau dilihat secara di dokter mata ternyata dia sudah ada -1 misalnya, jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan maka kita harus selain pemeriksaan fisik juga ada pemeriksaan laboratorium. Jadi itu pentingnya, jadi itu salah satu fungsi pemeriksaan penunjang. Kemudian konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah betul dengan kita melakukan pemeriksaan fisik, ternyata dengan pemeriksaan penunjang itu lebih mengkonfirmasi atau lebih
memvalidasi gitu ya, berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan sehingga kita bisa memberikan apakah intervensi atau mencegah komplikasi yang ada. Kemudian menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamakan gejala klinis. Jadi mungkin ketika pemeriksaan fisik, oh ini cenderung ke masalah keperawatan atau diagnosis medis A atau B atau C. Nah, fungsi pemeriksaan kemudian ini adalah untuk menyamarkan atau menemukan, oh ternyata bukan A tapi B. Jadi untuk memvalidasi juga ini masalah keperawatan atau masalah kedokteran apa yang menjadi masalah pada pasien. Kemudian membantu pemantauan pengobatan. Misalkan pada orang-orang dengan pengobatan X atau Y obat tertentu kemoterapi misalnya, kemudian dicek bagaimana kadar leukositnya, bagaimana kadar HB-nya dan sebagainya. Berarti pengobatannya berhasil atau seperti apa. Jadi kadang memang pemeriksaan penunjang ini tidak hanya untuk menentukan diagnosis medis atau penyakit, tapi juga bisa melihat bagaimana pemantauan pengobatan untuk perkembangan pengobatan apakah berhasil atau tidak. Kemudian yang E, menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit. Jadi dengan pemeriksaan ini kita tahu bahwa bagaimana perjalanan penyakit seseorang atau individu, apakah semakin membaik atau memburuk. Ya. Kemudian memantau perkembangan penyakit, gitu ya. Informasi prognosis berarti untuk mengetahui informasi-informasi untuk prognosisnya, kemudian perkembangan penyakit, memantau perkembangan apakah terapi yang diberikan apakah terapi yang diberikan efektif atau tidak. Kemudian apakah ada juga yang G, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang baik dijumpai dan potensi membahayakan, kemudian memberi ketenangan pada pasien dan keluarga ketika penyakit yang dicurigai menderita penyakit X ternyata ketika dicek dengan pemeriksaan ini ternyata negatif hasilnya. Itu kan tenang ya, jadi pasien tenang, kemudian tenaga medis pun tenang karena tidak ada penyakit yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Kemudian kita menuju ke persiapan pemeriksaan diagnosis. Apa saja persiapan pemeriksaan diagnosis? Yaitu hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosis, memantau perjalanan penyakit serta menentukan prognosa yang maksudnya itu. Karena itu perlu diketahui faktor pemeriksaan laboratorium. Jadi ini adalah tugas perawat bagaimana seorang perawat mengetahui, oh contohnya misalkan pasien dan untuk pemeriksaan gula darah, apakah gula darah acak atau gula darah puasa, berarti pasien persiapannya harus seperti apa, apakah yang puasa. Kemudian misalkan pasien ini diperiksa kencingnya, bagaimana seorang perawat apakah menganjurkan untuk minum yang banyak atau diet tertentu atau yang lainnya. Jadi perawat harus paham untuk mengurangi gejala-gejala bias atau ambiguitas dalam pemeriksaan spesimen. Nah, ada 3 tahapan pemeriksaan diagnosis ini ya, yaitu ada tahap pra-instrumentasi, kemudian yang B adalah interpretasi data, dan C adalah validasi. Ya, nah ini saya ulangi bahwa tahapan-tahapan dalam pemeriksaan diagnostik yaitu pra-instrumentasi, kemudian B interpretasi data, kemudian C adalah validasi data. Nah, pra-instrumentasi ini yaitu terdiri dari 1, 2, yaitu pemahaman instruksi dan pengisian formulir, kemudian ada persiapan penelitian. Jadi ini adalah tahap awal sebelum dilakukan pengambilan spesimen, yaitu pengisian formulir dilakukan secara lengkap. Nah, ini jangan sampai salah ya, karena ini harus teliti, harus lengkap sesuai dengan standar prosedur yang ada di tempat Anda bekerja nanti, yaitu meliputi nama, barcode, ya, kemudian nomor rekam medik, mungkin ada jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Sesuai dengan standar ditetapkan di instansi Anda bekerja itu apa, Anda harus teliti, yakin, jangan sampai salah, validasi ya, jangan sampai salah. Karena kalau ini salah orang, maka nanti hasilnya juga akan salah.
Ya, konfirmasi di gelang pasien, konfirmasi ke keluarga, penunggu pasien dan sebagainya. Ini harus tepat. Nah, untuk apa ini? Ini untuk mencegah tertukar dan membantu interpretasi hasil terutama pasien dengan pengobatan khusus dan jangka panjang. Kemoterapi misalkan, ya, kemudian radioterapi dan sebagainya yang membutuhkan waktu yang lama, biasanya berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Jadi ini harus Anda sebagai seorang perawat harus teliti untuk pemaham. Ini sepertinya sepele, tapi ini harus dilakukan dengan teliti. Pemahaman instruksi dan pengisian formulir, terutama pada pasien-pasien yang tidak sadar, ya, tunggu keluarganya. Konfirmasi, ya, jangan lupa cross check dan cross check. Kemudian tahap instrumentasi yang kedua adalah persiapan penderita. Nah, ini adalah persiapan penderita sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Contohnya ada posisi, ada obat, ada waktu pengambilan, dan posisi pengambilan. Lihat di sini. Pertama adalah puasa. Berarti puasa ya. Puasa. Apakah persiapan pasien ya 2 jam setelah makan? Nah, sekitar. Ini rasionalnya begini. Ketika orang puasa, ternyata ketika kita mengambil suatu spesimen, baik itu darah dan sebagainya, ternyata 2 jam setelah makan, sekitar 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume darah. Jadi, ketika spesimen itu diambil setelah makan, 2 jam setelah makan, maka itu akan mempengaruhi volume darah. Jadi, pastikan di standar operasi tersebut pada pengambilan spesimen itu, apakah pasien butuh puasa atau tidak. Karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil. Nah, contohnya ini, ketika 2 jam setelah makan, maka sekitar 800 kalori ya, peningkatan volume darah. Sehingga apa? Kalau prosedurnya ternyata harus puasa, ternyata Anda salah atau tidak tepat dalam mengkoordinasikan dengan pasien, maka hasil tidak valid. Nah, jadi harus Anda tahu betul ya. Kemudian obat. Penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi. Ini misal ya, tapi masih banyak yang lain. Misalkan asam folat, vitamin B12, dan lain-lain. Contohnya misalkan Anda pemeriksaan urin pada kasus dengan bebas narkoba. Ya, penggunaan obat-obat tertentu, misalnya pada obat-obat pilek juga ada sedikit loh narkobanya ya. Tapi itu sesuai dengan batas yang dianjurkan ya. Jadi makanya itu juga mempengaruhi. Jangan sampai Anda habis mengkonsumsi obat pilek misalkan, kemudian tes urin, ternyata hasilnya positif. Nah, itu jangan sampai. Jadi Anda harus paham betul. Tanyakan betul bahwa Anda harus paham betul. Oh, misalkan tes bebas narkoba. Anda sampaikan kepada pasien tidak boleh minum obat ini. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Dikira sepele, padahal ada kandungan itu ya. Harus diperhatikan. Kemudian waktu pengambilan. Bahan pemeriksaan laboratorium diambil pada pagi hari. Biasanya ya, diambil pada pagi hari, terutama pada pasien dengan rawat inap. Jadi biasanya dilakukan pada pagi hari karena jam kerja pun sangat aktif ya pada saat pagi hari dibandingkan dengan sore dan malam. Kemudian posisi pengambilan. Nah, ini adalah posisi pengambilan, posisi berbaring, kemudian berdiri dapat mengurangi volume plasma 10%. Jadi, kalau misalkan pengambilan spesimen yang berhubungan dengan plasma dan sebagainya, biasanya pada darah ya, ketika posisi berbaring kemudian berdiri, maka itu akan berpengaruh terhadap volume plasma. Jadi, bagaimana Anda memposisikan pasien, apakah pasiennya itu duduk dulu, ya ditengahkan dulu selama 10 menit, kemudian ditensi dulu dan sebagainya, baru kemudian diambil darahnya. Tidak boleh langsung tiba-tiba pasien dari duduk berdiri atau berdiri duduk, ya, kemudian diambil. Jadi harus dikondisikan karena ternyata ada pengaruh terhadap volume plasma 10%. Baik, setelah pra-instrumentasi, yaitu pemahaman instruksi dan pengisian formulir, kemudian persiapan penderita, ini ada yang lain ya, jadi ini secara umum, tapi sebenarnya ada banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretasi data ini adalah peran perawat yaitu menentukan aspek positif klien. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika klien memerlukan standar kriteria kesehatan, perawat menyimpulkan bahwa klien memiliki aspek positif tersebut. Misalkan kita tahu bahwa
bagaimana kesiapan pasien terhadap penyakitnya, gitu ya. Bagaimana ketika nanti menghadapi masalah, maka perawat memberikan bimbingan kepada pasien tentang kemudian menentukan masalah klien. Jika klien tidak memenuhi standar kriteria, maka klien tersebut mengalami keterbatasan dalam aspek kesehatan dan membutuhkan pertolongan. Misalkan pasien kurang paham apa itu hasilnya, bagaimana hasil laboratorium, keluarga misalkan kurang informasi, maka perawat wajib atau menjelaskan kepada pasien dan keluarga. Kemudian tahap ketiga adalah validasi data. Jadi perawat memvalidasi data yang telah diperoleh agar akurat bersama dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Jadi memang betul tadi di awal tadi bagaimana bahwa untuk mengecek bahwa ini barcode-nya betul, kemudian nomor medik betul, perawat pasien yang diambil darah atau spesimennya atau yang lain betul dan sebagainya. Kemudian menentukan masalah klien yang pernah dialami, kemudian bagaimana keputusannya, apakah klien atau keluarga setelah tahu hasilnya gitu ya, apakah melanjutkan terapi medis, terapi keperawatan dan sebagainya. Kemudian jika tidak ditemukan masalah, bagaimana intervensi. Nah, misalkan gitu ya, oh ternyata asam uratnya normal, kolesterolnya normal. Gimana perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan agar jangan sampai asam urat, kolesterolnya menjadi meningkat. Karena pendidikan kesehatan tentang menjaga hasil lab darah yang sudah baik, ya seperti itu. Kemudian ini adalah jenis persiapan atau pemeriksaan laboratorium spesimen. Nah, ini secara umum ya. Ini saya jelaskan sedikit, tapi nanti di lapangan akan lebih banyak lagi. Contohnya darah, kemudian ada darah, ada feses, ada urin, ya, kemudian darah, urin, feses, kemudian ada sputum. Nah, kita bahas dulu untuk darah. Kita bahas darah. Nah, darah ini yang sering dilakukan ya, baik itu oleh tenaga laboratorium atau perawat. Nah, sebenarnya kalau ada yang laboratorium ya, orang laboran atau perawat yang mengambil. Nah, darah rutin. Kita bahas satu dulu. Darah rutin yaitu untuk mendeteksi HB atau hemoglobin. Ini untuk mengetahui apakah ada anemia dan penyakit ginjal misalkan ya. Anemia ini bisa karena suatu tanda gejala suatu penyakit tertentu pada orang-orang dengan gangguan hematologi. Ya, jadi untuk mengetahui apakah pasien ini ada gangguan dan berhubungan dengan hematologi atau tidak. Kemudian hematokrit atau HT. Nah, untuk rentang normalnya Anda nanti cek sendiri, banyak sekali ya. Jadi Anda juga harus tahu berapa rentang normal pada HB, pada laki-laki perempuan apakah berbeda. Nah, Anda bisa cari sendiri, banyak sekali. Kemudian hematokrit yaitu mengukur konsentrasi sel darah merah dalam darah. Jadi kalau HB kadar HB-nya, kalau hematokrit konsentrasinya atau viskositasnya. Kemudian trombosit, apakah ada pasien dengan trombositopenia dan trombositosis. Jadi misalkan pada orang-orang dengan demam berdarah ya, trombositnya. Selain Anda bisa mendeteksi dengan adanya peteki atau purpura pada keadaan Anda melakukan pemeriksaan fisik, juga Anda mengambil darah juga untuk dicek laboratorium di tengah kadar trombosit. Kemudian darah juga bisa dicek albumin. Albumin ini untuk mendeteksi kemampuan albumin yang disintesis oleh hepar. Jadi rasionalnya kalau heparnya ini terganggu, maka kadar albuminnya juga bisa turun. Misalkan pada orang-orang dengan kena hepatitis A, misalkan ya, maka albuminnya pun bisa sangat turun. Atau orang-orang dengan gangguan pada ginjalnya juga bisa. Karena biasanya ginjal itu untuk menyaring darah yang seharusnya albumin itu dipertahankan masuk ke sirkulasi darah lagi, tapi karena ginjalnya itu rusak, maka albumin atau protein akan keluar lewat urin. Nah, sehingga orang biasanya odem atau bengkak dan sebagainya. Sehingga kadar albumin juga rendah.
Kemudian juga pada orang dengan gangguan gangguan hati ya tadi sudah, atau juga dengan luka bakar. Nah, caranya bagaimana? Ambil darahnya 5-10 cc ya. Kemudian dimasukkan pada tabung, berikan label dan tanggal. Label ini isinya macam-macam ya sesuai dengan prosedur. Nama tadi ya, nomor rekam medik, barcode, tanggal pengambilan, nama pasien dan sebagainya. Silakan dicek, harus teliti ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Pada pemeriksaan darah biasanya itu banyak yang diperiksa ya. Pastikan dulu anda harus tanya dulu kepada senior, misalnya Mas Anda masih belajar. Oh, pasien ini butuh pengambilan darah untuk pemeriksaan albumin, trombosit, ini. Nah, berapa cc yang dibutuhkan? Jangan sampai ternyata dibutuhkan 15 cc misalkan, atau 10 cc, tapi ternyata Anda mengambilnya 5 cc. Kemudian dicabut jarumnya. Nah, pasien kan nanti akan dicabut, ditusuk lagi. Nah, pastikan dulu berapa sisi yang dibutuhkan sehingga Anda sekali tusuk Anda dapat darahnya, kemudian diberikan atau dimasukkan ke dalam tabung yang disesuaikan dengan pengambilan sampel darah ya, seperti itu. Jadi jangan sampai pasien itu ditusuk 2 kali 3 kali ya. Jadi pastikan dulu, harus betul ya, teliti. Kemudian pemeriksaan asam urat untuk mendeteksi apakah ada gangguan ginjal, luka bakar, dan kehamilan. Sama ya, 5-10 cc darah vena. Kemudian tabung, kemudian label, biasanya label dulu ya, disiapkan label dulu, tabungnya, dan sebagainya. Kemudian apa namanya, formulirnya, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan bilirubin. Bilirubin ini untuk mendeteksi kadar bilirubin, misalkan pada pasien-pasien atau bayi yang baru lahir, misalkan bayi yang kuning dan sebagainya ya. Nah, untuk mendeteksi adanya ikterik obstruktif, misalkan pada hepatitis, kemudian pada bayi baru lahir dan sebagainya. Ini bilirubin ada 2, bilirubin direct dan bilirubin indirect. Ya, kalau indirect itu untuk adanya anemia, malaria dan sebagainya. Sama ya, 5-10 cc pada darah vena. Kemudian ada kimia darah SGPT, serum glomatic pyruvic transminase. Ini untuk mendeteksi apakah ada gangguan pada hepatoseluler. Misalkan orang-orang dengan hepatitis dan sebagainya, hepatoma atau keganasan pada hepar dan sebagainya. Nah, ini pada vena. Nah, ini ada yang khusus ini ya, gas darah arteri. Nah, GDA. Jadi tadi yang di atas 1-5 itu pada vena, sedangkan yang ini adalah gula darah, gas darah arteri. Biasanya ini adalah pemeriksaan darah pada arteri berarti mendeteksi ada gangguan keseimbangan asam basa, biasanya orang dengan gangguan respiratorik atau metabolik. Jadi ini pada orang-orang biasanya yang sesak dan sebagainya yang sampai mengganggu keseimbangan asam basa. Nah, ini Anda mengambilnya ini sangat susah ya. Ini perlu jam terbang ya. Jadi 1-5 cc dari arteri, jadi di denyut-denyut tertentu pada kalau vena kan kita mendeteksinya dari yang warna biru ya. Kalau pada vena, kalau pada arteri adalah pada denyut-denyut nadi. Dan ini agak susah karena ini lainnya. Nanti Anda akan lihat di lapangan. Ini sangat susah. Nah, itu. Kemudian ketika mengambil juga tidak boleh diaspirasi. Ketika sudah dicabut ya tidak boleh Anda mengaspirasi. Karena kalau diaspirasi itu udara luar akan masuk. Tapi harus malah didorong. Udara yang di dalam disipet itu akan didorong keluar gitu ya. Kemudian ditutup dengan karet. Hati-hati ya karena ini resiko perawat untuk tertusuk tinggi ya. Hati-hati sekali, hati-hati. Lihat dulu. Lihat dulu di lapangan, di senior nanti Anda akan lihat bagaimana cara pengambilan GDA atau gas darah arteri ini pada pasien dengan gangguan yang dicurigai gangguan keseimbangan asam basa ya. Ini perlu jam terbang, ini pada stase kritis ya biasanya karena ini susah pengambilannya ya. Beda dengan vena, lebih mudah. Nah, itu. Kemudian ada gula darah puasa, ini untuk mendeteksi apakah pasien diabetes atau tidak. Nah, lihat ya, ini pasien dipuasakan ya 12 jam sebelum pemeriksaan. Jadi ini pasien diperiksa Pak, Bu, besok Bapak akan tes gula darah puasa. Jadi
besok Bapak tidak boleh makan, ya minum boleh, minum air putih tidak boleh teh manis tidak boleh ya, air putih saja. Jadi dipuasakan dulu jam 12 malam, nanti jam 12 akan diambil ya, seperti itu. Jadi jangan sampai pasien tidak itu ya, tidak puasa karena akan sangat mempengaruhi hasilnya. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh-contoh tabung ya yang digunakan untuk pengambilan darah yang akan Anda masukkan ke sini ya. Ini Anda berdasarkan di sini sudah ada khusus ya. Jadi tidak boleh keliru ketika Anda pengambilan tabung. Di sini sudah ada label-label yang sudah Anda harus isi sebelum mengambil darah dan disesuaikan dengan biodata pasien, dan juga masing-masing tabung darah ini ada eh, reagennya yang spesifik, jadi tidak boleh ketukar ya. Misalkan harus gula darah puasa itu yang mana, kemudian gula darah misalkan untuk hematokrit, hemoglobin yang mana ya, dipelajari dulu ya. Di masing-masing sudah ada keterangannya seperti itu. Jangan sebaiknya disesuaikan dengan tutupnya dan labelnya. Kemudian urin. Nah, kita bahas tentang urin. Ini adalah asam urat ya, untuk mendeteksi apakah ada penyakit ginjal, eklamsia yaitu tekanan darah yang tinggi pada orang hamil, keracunan timah hitam, leukemia. Nah, caranya bagaimana? Tampung urin selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam tabung, kemudian diberi label dan tanggal pengambilan untuk dicek apakah ada mengandung bahan yang berbahaya asam urat atau yang lain. Kemudian masih urin yaitu bilirubin, apakah mendeteksi penyakit obstruktif atau buntuan atau buntu pada empedu, menggunakan penyakit kanker atau kanker hepat, ya, hepatoma misalnya ya. Caranya bagaimana? Menggunakan iktotet atau tablet bilirubin ya untuk pemeriksaan bilirubinuria, kemudian 5 tetes pada pemeriksaan, kemudian masukkan tablet, nah diberikan 2 tetes air, positif jika warnanya biru atau ungu, negatif jika warnanya merah. Jadi ini adalah contohnya. Jadi Anda tidak perlu melakukan ini ya, biasanya yang melakukan adalah laboran. Nah, Anda cukup urinnya saja yang ditampung ya, seperti itu. Banyak orang yang melakukan ini adalah urin, tapi paling tidak Anda memiliki pengetahuan gitu ya, seperti itu. Kemudian feses. Nah, feses ini untuk mendeteksi apakah ada E. coli, Staphylococcus, Salmonella typhosa ya, barang tipes dan sebagainya. Caranya bagaimana? Tampung bahan dengan menggunakan spatel steril, kemudian masukkan feses dalam wadah steril dan tutup. Tidak boleh dicampur dengan urin. Jangan sampai tercampur. Kemudian jangan berikan barium dan minyak mineral yang membuat pertumbuhan. Jadi ada eh, ini barium ini misalkan barium N5 ini misalkan pada zat-zat tertentu yang diberikan untuk misalkan pada orang-orang yang akan diberikan ini fototoraks. Nah, ini akan diberikan barium, ada yang diminum dan sebagainya. Nah, ternyata barium ini akan membiaskan deteksi berbagai macam kuman. Nah, jadi jangan sampai pasien itu habis fototoraks atau foto ronsen perut gitu ya, ketika dia menggunakan barium kemudian diperiksa ini gitu maksudnya, karena barium ini adalah salah satu zat yang digunakan untuk foto pada pasien, biasanya pada pasien foto toraks atau foto dada, foto perut, ususnya dan sebagainya untuk mendeteksi misalkan apakah ada keganasan dan sebagainya gitu ya. Nah, jangan sampai. Nah, Anda harus paham, oh pasien ini harus pemeriksaan ini. Nah, jangan sampai Anda melakukan pemeriksaan feses karena akan bias. Kemudian ini adalah contoh eh, bahan atau wadah ini untuk pengambilan fesesnya ya, dimasukkan ke sini untuk pemeriksaan ya, pemeriksaan feses, berikan label dan pengambilan tanggal pengambilan seperti ini. Kemudian sputum. Nah, sputum ini saya jelaskan untuk kuman ya, karena sputum ini banyak. Apalagi Anda swab yang ketika saat ini lagi ada COVID-19. Nah, COVID-19 ini ada penjelasan khusus terkait sputum tersebut ya, atau swab atau hasil swab lendir ya, pada nasofaring dan sebagainya, itu khusus dibahas tentang COVID ya, tapi ini akan bahas sputum secara umum dulu.
Ini untuk pemeriksaan mendeteksi kuman. Misalkan biasanya pada pasien-pasien dengan tuberkulosis atau TBC. Nah, ini siapkan wadah steril, kemudian sputum pada pagi hari sebelum makan. Pasien dianjurkan untuk nafas dalam 3 kali. Jadi nafas 1 kali, nafas dalam yang kedua, nafas dalam yang ketiga, kemudian batuk. Nah, jadi Anda harus dilatih. Jangan lupa ya, Anda menggunakan APD yang lengkap ya, masker N5, N95 misalkan ya, karena hati-hati ini sangat menular ya. Kemudian mengeluarkan sputum. Nah, kemudian dengan wadah tertutup, kemudian diperiksa bakteri tahan asam, kemudian bagaimana botol penampungnya itu ada prosedurnya, kemudian dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau pada orang dengan TBC, sebagai gambaran ya bahwa ada yang SPS sewaktu, pagi sewaktu. Jadi sewaktu itu ketika datang ke puskesmas misalkan, kemudian pagi hari di rumah seperti ini, kemudian sewaktu ketika di puskesmas lagi, dilihat itu mana yang positif atau semuanya positif gitu ya. Jadi itu untuk mendeteksi sputum atau pasien-pasien yang dicurigai dia menderita tuberkulosis atau TBC seperti itu. Nah, ini adalah contoh tempat untuk penampung sputumnya. Jadi pasien diajari dulu bagaimana cara untuk nafas dalam 3 kali, kemudian mengeluarkan dahaknya seperti itu ya. Jadi agar dahaknya keluar seperti itu. Baik, saya rasa itu cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita sebagai seorang perawat mampu memberikan layanan keperawatan kepada pasien dan juga kita sebagai perawat bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan peran dalam pengambilan spesimen pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.